Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Sugi selaku dosen pengampu Fisika Matematika 3 kelas B2 dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira dengan NIM 082111333008. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal UAS Fisika Matematika 3 untuk nomor yang pertama. Untuk itu, akan saya share screen. Nah, di sini kita akan membaca terlebih dahulu soalnya untuk soal yang pertama. Nomor 1. Bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung akan sampai di bawah. Buatlah persamaan lengkung sesuai dengan yang Anda pikirkan, tidak boleh sama dengan teman. Yang ada angka tanggal atau bulan atau 2 digit tahun kelahiran ibu Anda. Cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk dari A ke B, bebas dengan menggunakan persamaan apapun. Oke, ketika kita sudah paham, ini bisa kita otak-atik matematika sedikit. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, soal tersebut, kita bisa menggunakan kalkulus variasi. Nah, tadi kan disebutkan ya, misal ini kita bayangkan, kita bikin roller coaster-nya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita bikin srit. Nah, ini ibaratkan lintasan roller coaster-nya. Di sini tingginya berarti Y. Kita pakai warna hitam lagi. Nah, titik di sini ya, titik di situ itu adalah X1 X1, Y1. Nah, untuk titik yang di sini itu adalah X2, Y2. Berarti kalau kita pakai hukum kekekalan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 di titik yang pertama tadi ya, yang di atas, itu akan sama dengan energi kinetik di titik kedua ditambah energi potensial di titik kedua. Oke. Nah, jadi untuk mencari waktu tercepat, ya, karena kan kita diminta untuk membuat persamaan yang kita pikirkan sendiri. Nah, untuk itu kita dapat cari dulu waktu tercepatnya itu dengan memakai, misal kita simbolkan ya, untuk waktu tercepatnya I sama dengan integral dari dt. Jadi ini untuk
mencari waktu tercepatnya. Nah, dari sini, dari yang persamaan yang T ini, bisa kita jabarkan ya. Karena kan dia kan pertama di titik pertama itu diam. Jadi kecepatannya 0, energi kinetiknya juga 0. Jadi langsung P1. Pakai rumus biasa, massa kali gravitasi kalikan dengan tingginya Y. Tadi kan tingginya Y ya teman-teman semua. Nah, tingginya Y. Sama dengan, nah di titik kedua, dia tidak punya energi potensial atau V2. Jadi tinggal T2-nya. Dimana rumusnya setengah massa kali V kuadrat. Di sini massa bisa kita coret-coret, sehingga bisa kita dapatkan V itu sama dengan akar 2 G Y. Oke. Setelah kita dapatkan seperti ini, maka bisa kita substitusi ke nilai yang I tadi untuk mencari waktu tercepat. Tadi kan integral dt. Nah, ini bisa kita pisahkan lagi. Sebentar. Nah, sama dengan, jadi integral dt, kalau kita jabarkan lagi, kan sama dengan V kali T. Jadi untuk mencari dt berarti ds, panjang lintasannya yang roller coaster, dibagi dengan V. Berarti sama dengan, coret, sama dengan integral dari ds per, tadi yang V-nya itu, ini integralnya sampai bawah ya. Nah, gini. 2. Oke, sip. Kita tambah halaman dulu. Page. Oke, sip. Maka nilai I-nya sama dengan, nah, nilai I-nya berarti, ya tadi kan ds per akar 2GY. Maka nilai I-nya bisa kita tulis lagi, akar 2GY. 2GY itu kan konstanta, jadi bisa kita keluarkan. Berarti 1 per akar 2G integral ds dibagi dengan akar, akar Y. Nah, sama dengan 1 per akar 2Y ini 2G ya, tidak terlalu panjang. Akar 2G kalikan integral, nah kasih integral panjang, 1 per akar G dikalikan akar 1
ditambah turunan pertama dari X kuadrat. Di sini adalah DY. Nah, di mana ini semua itu adalah bisa kita tuliskan fungsi yang bergantung pada X yang ke bawah ada X, kemudian selain bergantung pada X itu bergantung pada Y, dan pada X aksen atau turunan pertama X. Nah, kalau bingung yang ini dapat dari mana, saya akan menurunkannya sedikit seperti ini. Nah, jadi kalau untuk mencari itu kan tadi nilai DS ya. DS. Nah, itu kalau kita misalkan ada segitiga seperti ini. Ntar kita ganti. Nah, ini. Kemudian kita garis titik. Oke. Jadi kayak untuk segitiga ya. Yang tebal itu DS, yang yang tegak itu DY, yang di bawah itu DX. Nah, untuk mencari DS itu bagaimana? Ini kan pakai trigonometri ya. DS sama dengan akar kan? Akar dari apa? Akar dari bentar. Akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Nah, setelah seperti ini, kan kita udah dapatkan kan? Tinggal kita masukkan aja DS, tak tarik ke bawah gini ya, agar lebih luas. DS sama dengan akar set. Nah, akar dari DX kuadrat dikali DY ini kan bisa kita ubah gini bentuknya. 1 ditambah 1 ditambah per DY ya kan. DY kuadrat dibagi DX kuadrat. Tutup kurung. Nah, ini bisa kita simpelkan lagi kan. Berarti sama dengan akar 1 plus Y. Nah, Y-nya apa? Y aksen kuadrat. Nah, kalau ini terhadap DX. Nah, tadi yang saya misalkan kan yang terhadap DY. Berarti gimana? Sama caranya. Kita tambah page dulu. Berarti DS
Berarti ds sama dengan, bikin akar dulu, akar dari dy kuadrat, berarti kan akar dari dy kuadrat, kemudian dikalikan dengan, kasih per dulu, dia baik dx kuadrat per dy kuadrat. Nah, dy kuadrat ditambah 1 tutup kurung. Nah, kalau ini disimpulkan lagi berarti bikin akar 1 ditambah, berarti ini dx kuadrat per dy kuadrat. Nah, ini bisa kita simpelkan, dikalikan berarti jadi x aksen atau turunan pertama kuadrat terhadap d. Nah, ini nilai ds yang bisa kita dapatkan yang di atas ini. Nah, jadi untuk mencari waktu tercepat, kita bisa gunakan coding dari persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, yang ini kita cari nilai integrasinya dengan codingan. Di sini saya akan menggunakan codingan dari menggunakan aplikasi Octave. Oke. Sebelumnya, karena kita diminta untuk membuat persamaan yang mengandung angka, bulan, dan tahun lahir ibu. Jadi, ibu saya lahir pada tanggal 27 bulan Mei, artinya bulan 5, tahun 1973. Di sini saya akan membuat suatu persamaan, berarti ini kan 27 bulan 05 tahun 1973. Saya pakai 27, ya, 27 ditambah 27 ditambah 73, 100 ya ini. Saya bagi pakai bulannya. 5 kuadrat. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Oke. Lalu saya ingin persamaannya Y sama dengan 1 min X 4. 1 min X pangkat 4. Nah, berarti kalau Y aksen turunannya sama dengan min 4 X pangkat 3. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, nah jadi nilai X sama Y aksen di sini akan saya masukkan di persamaan yang tadi yang kita lingkarin. Nah, ini integral dari 1 per akar Y dikalikan dengan akar 1 plus X aksen DY. Jadi ini akan kita buat codingannya di Octave. Oke, bisa kita lanjutkan untuk membuat codingannya. Kita buka GNU Octave. Oke. Bentar.
Kita buka otaknya. Nah, oke. Setelah udah terbuka lembar oktavnya seperti ini, bisa kita buat codingannya. Kita bisa seperti biasa terlebih dahulu, CLC, kemudian clear all, agar nanti saat merun langsung bisa bersih untuk di command Windows-nya. Setelah itu kita bikin function dari Y, kan tadi kan Y itu fungsi dari Y, X. Kita rapikan, kasih spasi. Setelahnya kita enter, kita tulis rumus Y-nya tadi ya, yang kita lingkari. Jadi kan akar, berarti bisa pakai sqrt, buka kurung. Dari nilainya kan tadi 1 ditambah ya. 1 ditambah turunan pertama dari 1 min X pangkat 3 berarti min 4 kali X pangkat 3. Tutup kurung, jangan lupa kuadrat. Tutup kurung lagi, tutup kurung lagi ya. Kemudian dibagi akar lagi kan tadi. Berarti sqrt dari nilai Y-nya. 1 min X pangkat 4 tutup kurung, tutup kurung. Oke, ini typo. Oke, kita lihat dulu koreksi apakah ada kesalahan. Oke. Oke, lanjut. Kita tulis and function. Kita akhiri fungsinya. Bentar lagi kita kasih batas. Nah, ini kan kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, untuk itu kita bisa melihatnya pakai demonstrasi di Desmos. Nah, ini sudah saya share screen Desmos-nya. Kita coba nilai dari 1 min X pangkat 4 itu seperti apa. Oke. Oke. Nah, di sini kan sudah tampak dari titik 1 ke 1. Nah, di sini yang kita amati itu ambillah yang ini ya, teman-teman. Yang di kuadran pertama. Nah, ini. Jadi, roller coasternya itu berbentuk seperti itu. Dari Y sama dengan 1 dan titik X sama dengan 1. Ditarik garis melengkung dengan fungsi 1 min X pangkat 4. Oke, ketika kita sudah tahu seperti ini, berarti batasnya kan dari 0 sampai 1. Nah, jadi kita bisa menentukan batas atas dan juga batas bawahnya. Kita tulis batas bawahnya, tadi kan di 0 ya, tapi di situ kita bisa menuliskannya itu nggak di pas 0. Jadi, kalau kita pasin, misal batas bawahnya di 0, kemudian batas atasnya di 1, itu ada kemungkinan untuk asimtot, jadi menuju tak hingga. Nah, jadi bisa kita akali dengan pendekatan. Ambillah misal 5 angka setelah koma, 0,00001. Untuk nilai batas atasnya bisa sama dengan tadi kan sampai 1. Berarti 0,9, 0 komanya pakai titik ya. Nah, oke, 0,99999. Kita tentukan pakai rumus integral Simpson 3/8. Jadi kita misalkan kita akan membuat biasnya gitu ya. Jadi misal N sama dengan batas atas min batas bawah dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Misal kita mau ingin, oke di sini saya demonstrasikan lagi di sini ya. Oke. Di sini kita akan membuat
Set, set. Misal ya, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Saya ulang. Set. Agar bisa lebih lurus. Set. Nah, di sini kita bagi jadi 3 untuk 3 kali integrasi Simpson, integral Simpson 3/8. Jadi kalau 3/8 kan jumlah piasnya itu ada 3 ya di dalamnya. Jadi ini bakal totalnya ada 9 pias. Nah, 9 pias. Berarti ini adalah Y0. Nah, ini adalah Y1. Ini Y2 dan seterusnya, berarti Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Ini adalah Y9. Nah, untuk mencari satu pias, nah jadi luasnya ini, kita misalkan N. Nah, untuk jarak antar pias, nah ini bisa kita simpulkan atau kita tuliskan gitu ya. Pakai semisal H. Jadi nanti akan ada 3 kali perulangan untuk menghitung integralnya karena di sini kita bagi piasnya menjadi 9 dan kita pakai integral Simpson 3/8. Oke, saya akan lanjutkan untuk coding di oktavnya. Oke, ini paham ya dibagi 3 karena kan satu operasi integral Simpson tadi kan ada 3 pias dan kita membaginya tadi jadi 9 pias atau 3 kali integral Simpson. Nah, jadi untuk nilai hanya yang tadi ya jarak antar pias itu berarti N/3. Nah, kita bisa pakai nilai L ya misal untuk mencari L luasan. Jadi itu untuk mencari waktu yang tercepat tadi. Rumusnya pasti L sama dengan 0 dulu. Kemudian pakai perulangan. Perulangannya kita pakai 3 kali karena kita tadi pakai Simpson 3/8-nya 3 kali ya. Karena kan 9 bagi 3 kan 3. Berarti 1/3. Enter. Kita tuliskan rumusnya L sama dengan L. Nah, L sama dengan L. Rumus integral Simpson kan 3/8 ya. 3/8 kali H. 3/8 kali H. Kemudian dikalikan dengan Y. YA. Kan batas yang bawah ya. YA. Kurang ya. YA. Kemudian ditambah 3 dikali Y dari apa? Berarti kalau pias yang kedua tadi itu kan A plus H. A plus H. A plus H, kemudian tutup kurung, ditambah lagi 3 kali. Berarti untuk lebar pias selanjutnya adalah A batas bawahnya ditambah 2 kalinya dari H. Tutup kurung, ditambah yang terakhir rumusnya Y ya. A plus 3 kalinya H. Tutup kurung. Oke, tutup kurungnya 2 kali. Di sini kita koreksi dulu. 3/8H kali YA. Oke. YA kemudian 3YAH. 3YA 2H plus 3A. Oke. Kemudian kita enter. Nah, karena kan tadi batasnya untuk yang Simpson 3/8 untuk yang kedua, itu kan udah ganti lagi.
Nah, yang di sini batasnya kan udah nggak A lagi, di sini batas bawahnya. Di sini juga batasnya juga udah nggak A lagi. Tapi apa? Ditambah N. Nah, tambah N. Jadi, bisa kita tuliskan nanti untuk perulangan for-nya itu batasnya otomatis ganti. Dengan A sama dengan A ditambah N. Jangan lupa N for. Biar lebih rapi. Seperti ini. Coba kita run ya. Bismillah. Kita save dulu. Misal di dokumen. Bikin folder. UAS Wismata. Kita kasih nama. Misal persamaan ibu gitu ya. Karena tadi kan pakai tanggal lahir ibu. Kita save. Oke, kemudian kita coba. Oke. Di sini kita menemukan sintak error, kita perbaiki dulu apa yang salah. SQRT, coba kita kasih sama kasih spasi ya. Kasih spasi SQRT 1 plus min 4 X pangkat 3 kuadrat. SQRT 1 min X. Coba kita run lagi. Line 5. Lalu kita kasih clear out function yx SQRT 1 plus min 4 X pangkat 3 dikuadratkan. Tutup kurung, tutup. Oh, ini kurang kurung. Nah, jadi kurang kurung. Coba kita run. Bismillah. Oke. Sini kita menemukan error lagi di line 16. Kita cek ini di rumusnya ya. Kita cek ininya lagi, kurungnya lagi. Oke, aman, aman, aman. Nah, ini kita harus benar-benar teliti ya untuk menentukan kurung. Nah, ini kurang lagi Y A plus. Oke, coba kita run. Kita lihat rumusnya apakah sudah betul juga. Oke, kita run. Bismillah. Oke, masih ada error. Coba kita run lagi. Masih ada error. Kemungkinan dari jumlah kurungnya yang masih belum pas ini. Coba kita run lagi. Oke, alhamdulillah ini sudah ya. Sudah kita cek L plus 3/8H, YA plus 3, YA plus H ditambah 3 kali A2H, ditambah YA plus 3H. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hasil ini ya? Itu adalah ini. Coba kita lihat nilai L-nya. Luasan di sini kita bisa nilai itu untuk waktu tercepat dari tadi kan hasil integrasinya. Di sini 28,920. Waktu yang untuk diperlukan. Misal itu detik gitu ya. 28. Nah, di sini kita diminta apa lagi di soal tadi? Kita diminta juga untuk membuat persamaan lagi, tapi yang lebih cepat. Nah, apa persamaannya yang lebih cepat? Di sini kita bisa demonstrasikan dulu. Di Desmos ya, di Desmos. Misal kita buat persamaan garis aja. Misal min X. Nah,
kan udah ke bawah yang garis min X biar dia dari titik 1,1 berarti kita 1. Nah, yang warna biru ini ya. Ini kan kalau dari grafik kan kelihatan kalau dia pasti punya waktunya lebih cepat karena dia lurus rut gitu. Beda kalau yang merah ini dia ada kelengkungan. Nah, tapi kita kan ini dari garis dari gambar gitu. Tidak akurat jika kita menyatakan yang biru lebih cepat. Kita perlu membuktikannya pakai codingan diopter. Sama caranya ya kayak tadi. Kita bikin sintaknya. CLC clear all function, rumusnya sama yang kita gunakan Y sama dengan YX Y sama dengan ratio arti dari 1 ditambah. Tadi kan kita gunakan persamaan min X ditambah 1. Turunan pertamanya berarti min 1. Min 1 kuadratnya. X aksen kuadrat berarti min 1 kuadrat tutup kurung dibagi tutup kurungnya kurang 1. Nah, dibagi. Ini harus benar-benar diperhatikan penggunaan kurung ya. Biar menghindari error. SQRT dari nilai Y-nya tadi persamaannya. Yaitu min X ditambah 1. Kurung 2 kali. Lanjut. Kita kasih n function dulu. Enter. Kasih batas. Nah, batasnya berapa? Kita lihat di Desmos tadi. Nah, dari sama. 0 ke 1 ya. 0 ke 1. Berarti sama. Kita gunakan batasnya A-nya sama. Kayak yang prinsip tadi ya. Biar dia nggak asimtot, berarti mendekati aja. Nggak pas di 0, tapi mendekati 0. Atau lebih dari 0 sedikit ya. Jadi 0,00001. Untuk batas atasnya sama. Berarti 0,99999. Rumusnya sama. Misal kita gunakan tadi apa ya? Kita lihat di sini persamaan itu ya. N sama dengan I min A dibagi 3 samain kita ya kiasnya. Karena kan tadi titiknya juga sama. Terus H berarti N dibagi 3. L sama dengan 0. Enter. Perulangannya sama 3 kali. I sama dengan 1/3. Kemudian L sama dengan L ditambah 3/8 dikali H dikali buka kurung YA tutup kurung ditambah 3 dikali buka kurung Y buka kurung A plus H. Nah, tadi kan jarak satu biasnya ya. Tutup kurung tambah 3 bintang dikali dengan Y buka kurung A ditambah 2 kali H tutup kurung ditambah Y buka kurung A dikali ditambah 3 dikali H tutup kurung untuk batas bawahnya berarti pun sama, berubah tiap perulangan 2 dan 3. Berarti harus kita tambahkan dengan lebar bias
atau 3 bias itu dijumlah, kan tadi kita simbolkan dengan H. Berarti batas bawah ditambah dengan H. Jangan lupa and for enter. Sudah. Kita koreksi lagi untuk menghindari syntax error. Untuk dicek kurung-kurungnya apakah sudah pas jumlahnya. Oke, coba kita run. Bismillah. Kita save dulu. Tadi di UAS Wisma 3, kita kasih nama persamaan tercepat. Save. Oke. Di sini kita run ya. Kita run lagi. Run persamaan yang tercepat. Didapatkan nilai L sama dengan 1,6864. Nih, kita misalkan second lah, 1,6864. Coba yang persamaan itu kita run. Nah, 28,920. Jadi jaraknya jauh ya. Ini udah membuktikan bahwa untuk persamaan yang kita buat persamaan ibu ini lebih lambat, dan kita cari persamaan yang tercepat yang kita buat tadi, yaitu min x plus 1 itu lebih cepat dengan hasil di common window-nya yang persamaan ibu 28,920. Untuk yang persamaan tercepat kita run, dapatkan nilai 1,6864. Dan berdasarkan di Desmos juga bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 1. Coba kita lihat soal nomor 2. Jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat jika sudah dianggap tercepat? Nah, ini kan tadi kita udah buat lagi ya, yang tercepat itu dari A ke B. Buatlah persamaan kelangsungan yang lain yang lebih lambat. Oke. Nah, jadi di sini kita juga harus menentukan juga ya persamaan lagi yang paling cepat. Nah, untuk itu akan dibahas di video selanjutnya. Untuk soal yang pertama, UAS Fisika Matematika 3 yang nomor 1 sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.